Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bapak Dr. Logasanti. Jadi hari ini Bapak harapkan semua dari kalian sehat walafiat dan baik-baik saja, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan masuk materi yang pertama pada semester 1, yaitu pola bilangan. Nah, mungkin kalian pernah membaca atau melihat materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya, jadi kalian bisa mengingat kembali dan memiliki pengalaman-pengalaman untuk mempelajari tentang pola bilangan. Oke, nah sebelum kita mulai, coba kalian perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Oke, ini adalah gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, dan inilah gambar yang ketiga. Dan perhatikan sekali lagi gambar yang ini. Oke, ini ada beberapa gambar dengan beberapa bentuk. Kemudian ini juga ada beberapa gambar dengan beberapa bentuk. Sudah kalian amati? Oke, kita balik sekali lagi. Oke, perhatikan sekali lagi gambar yang ini. Ada gambar yang paling kiri, itu adalah gambar hiasan pada tembok. Kemudian yang kedua ada gambar sarang lebah. Kemudian gambar yang ketiga yang paling sebelah kanan itu adalah gambar baju, motif baju. Ya, kalian pasti sudah sering sekali melihat yang seperti ini. Oke, yang ini ada beberapa gambar dengan pengulangan. Jadi yang paling atas itu ada gambar persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi, lingkaran. Nah, gambar berikutnya pasti kalian bisa tebak ya, yakin ya. Jadi gambar berikutnya yang paling atas itu adalah yang ini. Yang ini di sini adalah gambar persegi berwarna hijau, kemudian lingkaran, persegi hijau lagi, kemudian lingkaran lagi. Begitu juga yang bawahnya. Kemudian kita lihat yang ini ada satu warna biru, bola berwarna biru, ada 3, kemudian ada 6 ya, kemudian dan seterusnya. Nah, apa yang kalian lihat di sini? Mungkin dari kalian sudah ada yang bisa menjawab. Ya, benar sekali bahwa yang kita lihat di sini itulah yang disebut dengan pola atau pattern. Nah, pola atau pattern sendiri itu adalah model atau bentuk yang memiliki keteraturan. Jadi pada gambar tadi ada keteraturan, misalnya pada baju itu warna kotak merah tua dengan merah muda itu berselang-seling ya. Jadi pada sarang lebah juga terdapat bentuk teratur. Susunan sarang lebah itu mempunyai keteraturan segi 6 yang beraturan, dibentuk sedemikian rupa sehingga kelihatan indah sekali. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bisa memberikan kembali contoh tentang pola ini. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih hubungannya dengan matematika gitu ya? What is the relationship to math? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada beberapa bentuk. Ini posisi yang pertama ada 6 buah lingkaran yang disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk segitiga. Ini juga disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk segitiga. Yang paling kanan juga disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk segitiga. Nah, kita sebut saja ini adalah pola yang pertama, ini pola yang kedua, pola yang ketiga, dan selanjutnya ini kita sebut dengan N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3. Oke, jika kita perhatikan maka banyaknya nokta atau titik itu akan bersesuaian. 3 tambah 2 tambah 1, 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, kemudian 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, dan pola kelima pasti ini polanya 7, 6, 5, 4, 3, 1.
pola ke-8 10 tambah 9 tambah 8 dan seterusnya sampai 1. Nah ternyata kalau ini 1 di depannya pasti 3. Oke, perhatikan, kalau ini 1 di depannya pasti 3, kalau ini 2 di depan ini pasti 4. Berarti terjadi perubahan pola, yaitu kalau dia pola kedua di bawahnya pasti 4, di atasnya pasti 3, pasti 2, pasti 1, dan seterusnya berkurang. Kemudian yang ke-5 juga demikian, di bawahnya pasti 7 nanti, kemudian di atasnya pasti 6, pasti 5, pasti 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Oke, atau dapat ditulis dengan cara yang berbeda, kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 6 ke 10 itu selisihnya 4, kemudian 10 ke 15 itu ditambah 5, atau selisihnya 5, 15 ke 10 selisihnya 5. Nah, di sini 4, 5, di sini pasti berapa? Pasti 6, karena dia pola. Nah, teratur. Kemudian setelah 21 ini pasti ditambah 7, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini pasti ditambahkan 8. Jadi berapa di sini? Ya, 36. Jadi nanti pola berikutnya setelah 28 ini adalah 36, yaitu pola ke-6-nya. Kita lihat lagi. Berikutnya tambah 9 lagi, sehingga 45 itu adalah pola yang ke-7. Nah, untuk pola yang ke-8 ini kita lihat hasilnya benar atau tidak. Oke, simsalabim, benar 55. Jadi pola ini bisa kita lihat bahwa pola juga berlaku pada matematika. Nah, pola yang seperti ini itu kita sebut dengan pola bilangan segitiga. Jadi bentuknya segitiga semua, gitu ya. Oke, Bapak harap kalian bisa memahami dengan baik ini. Oke, kita lihat yang berikutnya. Oke, perhatikan gambar ini. Ada beberapa kotak yang di dalamnya berisi bola. Kita anggap saja bola. Nah, susunannya seperti ini. Ini juga tentu akan membentuk pola. Oke, kita perhatikan. Ini kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga, kotak yang keempat. Oke, sama seperti tadi. Ini kita anggap saja N1, ini N2, ini N3, ini N4. Oke, kita perhatikan. Nah, pola pertama kita dapat tuliskan 1 kali 2, 1 tumpukan dan 2 yang berjejer, itu ya, 1 tumpukannya dan 2 yang berjejer, 1, 2. Oke, itu yang pola pertama. Pola kedua kita bisa tulis 2 tumpukan dan 3 jejeran, 2 tumpukan dan 3 jejeran, jadi ada 6 bola di sini. Oke, yang ketiga ada 3 tumpukan dan 4 yang berjejer, jadi banyaknya bola itu adalah 12. Kemudian pada pola keempat kita lihat 4 tumpukan dan 5 jejeran, jadi 20. Nah, bagaimana kalau pola berikutnya? Berarti pola kelima kita dapat tulis pasti nanti adalah 5 tumpukan dan 6 jejeran. Loh, kok bisa? Lihat di mana? Kita lihat. Ini 1, ini 1 di sini. Kalau dia pola kedua, ini otomatis 2 di sini. Kalau dia pola ketiga, dia akan 3 di sini. Kemudian 4, 4, 5, 5. Nah, di depannya tinggal ditambah 1. 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 3, dan seterusnya. Seandainya kita ditanyakan pola ke 15, maka nanti banyak bola dalam kotak itu adalah 15 tumpuk dikalikan dengan 16 jejeran, jadi banyaknya adalah 240. Mudah bukan? Nah, tidak ada yang susah ya, semuanya bisa kita pelajari dengan baik asal kita teliti. Nah, inilah pola. Jadi sekali lagi dia berpola. Ini pola ke-15, maka ini juga 15 di sini. 5, 5, 4, 4, dan seterusnya. Kemudian di depannya tinggal ditambahkan 1 karena dia mengikuti 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, dan seterusnya sampai 15 dan 16. Jadi banyaknya pola
pada pola ke-15 itu adalah 240. Nah, pola ini kita sebut dengan pola bilangan persegi panjang karena dia berbentuk persegi panjang semuanya, ya. Oke, kita lihat kembali. Nah, oke, perhatikan. Nah, mungkin ini gampang sekali ya. Oke, sama seperti tadi. Oke. Nah, untuk N1, N2 banyak bulannya 4, ini 3. Nah, mirip seperti tadi. Oke, kita tulis 1 kali 1, 1 tumpuk 1 jejer ya. Nah, ini 2 tumpuk 2 jejer. Oke, dan seterusnya sampai pola ke-9. Kita dapat tentukan dengan mudah bahwa pola ke-9 dapat ditulis dengan 9 kali 9 itu 81 titik hitam nanti di pola yang ke-9. Nah, bentuk yang seperti ini kita sebut dengan bentuk pola bilangan persegi. Sekali lagi, pola bilangan persegi karena dia berbentuk seperti persegi panjang. Oke, sekarang kita lihat beberapa bentuk pola bilangan. Oke, ada pola bilangan asli, yaitu dimulai dari angka 1, kemudian dilanjutkan dengan 2, 3, 4, 5. Nah, ini selisihnya 1, gampang ya. Ini bilangan sehari-hari yang kalian kenal. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan ganjil, yaitu pola bilangan yang jika dibagi 2 itu akan menyisakan 1. Dan 1, 3, 5, 7, 9 ya di sini. Nah, 9 harusnya. 9, 11 dan seterusnya. Jadi dia lompat 22. Nah, sekarang pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Dia juga lompat 22. Nah, bilangan genap itu sendiri adalah bilangan yang jika dibagi dengan 2 maka sisanya adalah 0, artinya habis dibagi. Nah, kita lihat sekarang pola bilangan kubik atau pangkat 3. 1, 8, 27, 81 dan seterusnya. Dimana dapatnya 1 pangkat 3, ini 2 pangkat 3, 27 itu adalah 3 pangkat 3, 81 adalah 4, 3 pangkat 4. Oh maaf, harusnya ini 27, 3 pangkat 3, ini 64 ya, maaf, ini 64 harusnya ya. Oke, kemudian ada pola bilangan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Nah, di mana dapatnya? Dapatnya dari 1, 1, kemudian 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 5, 13 dan seterusnya. Maka bilangan di sini adalah 21. 13 tambah 8, 21. Kemudian setelah itu 21 ditambah 13, 34 dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh soal sekarang. Nah, setelah kalian melihat materi tadi, oke, coba tentukan 3 suku atau bilangan berikutnya dari ini. Oke, silakan kalian pikirkan. Waktunya 1 menit. Oke, sudah? Oke, mari kita lihat. Ternyata bilangan ini bilangan lompat 3. 45 ke 48 itu 3, ini juga lompat 3 berarti di sini ya 57, kemudian 60, kemudian 63. Oke, bagus ya. Nah, sekarang berikutnya. Oke, kita lihat sekarang. Mungkin ada yang bisa jawab ya. Nah, ini gampang sekali sebenarnya. Kita lihat polanya. 75 ke 69 dikurangi berapa? Ya, dikurangi 6.
ini juga dikurangi 6, ini dikurangi 6 hasilnya 57, 57 dikurangi 6 hasilnya 51, dikurangi 6 lagi hasilnya 45, dikurangi 6 lagi hasilnya ya 39. Oke, berikutnya yang ini. Nah, ini mungkin agak sedikit sulit ya, karena yang mungkin ada anak-anak yang belum terbiasa, tapi dengan latihan kalian pasti bisa semuanya. Oke, kita perhatikan. Nah, ini ditambah 5, kemudian kita lihat yang kesini tambah 7, berarti bedanya 2 ya, 5 ke 7 itu 2, jadi di sini pasti berapa? Ya pasti 9, pasti tambah 9 ke sini. Kemudian di sini pasti ditambah berapa? Oke, 11, jadi 64, ditambahkan lagi 13. Oke, 77, ditambahkan lagi berapa? Ya 15, jadi 92 gitu ya. Oke, itu polanya. Jadi yang kalian amati bahwa bukan saja ini, tapi juga di bawahnya penjumlahannya ditambah berapa dia sehingga menghasilkan angka berikutnya. Oke, sekarang perhatikan ini. Nah, mungkin ini agak bingung sedikit. Oke, ya pola itu bisa macam-macam, lebih dari 1 atau mungkin 2 atau mungkin 3. Nah, tergantung sekarang karakteristiknya. Oke, 1 ke 3 itu selisihnya 2. Kemudian kita lihat 3, 2, 2 ini berulang ya. 3 ke 5 ini 3 ke 5 juga 2, ini juga 2. Nah, kita lihat setelah 2, 2 yang ini ya ada 3, 3, berarti 7 ke sini ditambah 2 dong, jadi oke 9. 9 setelah 9 pasti tambah 2 lagi, karena setelah 2 angka dia baru muncul 2 ini, berarti ini pasti 44 di sini. Setelah 9 berarti 11. Oke, 11 baru muncul 4 ya, gitu ya. Oke, harusnya 4 di sini ya, karena 1 3 2 2 5 7 3 3, berarti 3 ke 5 itu 2, ini juga 2. Nah, dibatasi oleh 2 angka, masuk ke sini 9 11, ini pasti di sini adalah 44, kemudian lanjut lagi 13 15 dan seterusnya. Oke, kita lihat. Nah, ini pembatasnya. Oke, sekarang lihat yang ini. Oke, silahkan dikerjakan dulu, diperhatikan pola bentuknya, karakteristiknya, sehingga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Oke, sekarang kita lihat yang ini dikurangi 3, kemudian 19 ke 24, nah ditambahkan 5. Nah, ini dikurangi 3 lagi, yang sekarang pasti min 3 plus 5 min 3, nah pasti plus 5 di sini, jadinya 26. Itu ya, 25, ini 5, pasti sekarang minus 3 lagi, jadi 23. Nah, sekarang pasti plus 5 lagi, pasti 28. Nah, gitu ya. Nah, gampang sekali ternyata ya pola bilangan itu, dan mengasihkan. Jadi nanti kalian harus banyak belajar dengan berbagai contoh ya, bisa lihat di Google, di YouTube, nah bahasa banyak yang memberikan contoh-contoh soal yang lainnya. Nah, ini tentang kebiasaan saja ya. Oke, dari semua pelajaran yang telah kalian pelajari, maka dapat kita simpulkan bahwa pola memiliki keteraturan, dan dalam matematika terdapat pola bilangan segitiga, persegi panjang, persegi, bilangan asli, ganjil, genap, Fibonacci. Kemudian ada lagi sebenarnya itu bilangan segitiga Pascal. Ya, nanti tolong nanti dilihat sendiri di bukunya,
nanti dibaca-baca ya, atau cari di Google internet. Nah, ini yang penting untuk menentukan banyaknya nokta ataupun bilangan pada pola berikutnya dapat dilihat pada pola sebelumnya. Jadi untuk menentukan banyaknya nokta ataupun bilangan pada pola berikutnya itu akan dipengaruhi oleh pola sebelumnya yang seperti yang kalian lihat pada contoh tadi ya. Oke anak-anak, sekian dari Bapak. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas yang akan diberikan dengan baik. Oke, dan selamat mengerjakan. Terima kasih dan selamat belajar.